ternyata Bang Farhat, Bang Krisnamurti, dan abang yang satuan itu merupakan saudara sepersusuan. Ya. Ini kan sebenarnya mungkin nggak tahu juga ya, makin kecil gitu. Namanya bola mata saya, tapi kalau cahaya saya masih bisa lihat. Tuh, kalau kemarin kan saya kayak bisa melihat warna apa gitu. Kalau sekarang kayak lebih. Ya, semoga aja lah ada keajaiban Allah lah gitu. Pengen banget rasanya lihat muka ibu aku sama abah aku, muka istri aku. Ya pengen. Ya, ini untuk planning operasinya sendiri sudah terjadwal mungkin kapan ada AC-nya. Besok di rumah sakit. Kalau ada AC-nya ya. Itu sudah tersampaikan mungkin ke Agus sama istri. Iya, besok kita lihat kan prosesnya masih ada itu. Mungkin ada beberapa tahap untuk melakukan ke operasi itu, tapi kan nggak lama. Besok jam berapa rencana? Siapa yang mendampingi besok? Mbak atau? So, jam berapa saya? Jam 6 sore ya? Nah itu ya, wartawan se-AC-AC-nya juga di videoin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu wawancara ya di Agus gitu ya. Tapi poin di sini sebetulnya ya, dalam video yang sama juga, dalam acara yang sama juga, ternyata Agus ini ditemukan tuh ya, ternyata tanpa didampingi gitu kan, tanpa dituntun, ternyata seperti orang bisa melihat sebenarnya ya. Dan ini menjadi viral juga sekarang di sosial media gitu. Banyak spekulasi juga di sana bahwa sebenarnya Agus itu bisa melihat sebenarnya gitu kan. Jadi gimana video selengkapnya semeton mengenai Agus yang bisa melihat gitu. Coba kita saksikan dan perhatikan ya. Ini dia videonya. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, komen, dan skip. Nah tuh. Nah tuh. Ya jalan kan. Jalan kan dia tuh. Nah ndak dituntun ya. Ndak dituntun tuh. Ndak dituntun. Tapi menarik sebetulnya. Coba kita lihat dalam tayangan lambat begitu ya. Ini dia. Kita perhatikan ya. Seharusnya kalau dia berdiri atau memang orang tidak bisa melihat, sebenarnya sih berdirinya itu dituntun, karena kan kalau tutup mata kan pasti keseimbangan itu akan ketidakseimbangan ya, itu makanya dituntun gitu. Mohon maaf orang tidak bisa lihat begitu, tapi ini pas dia berdiri tuh, pas dia berdiri santai saja gitu, dimana di posisi pintu. Seharusnya kalau tidak bisa kan diraba-raba dulu gitu kan, ini gagang pintu dia tahu di mana letaknya begitu ya. Nah tuh. Nah sampai dia keluar begitu ya. Ini tuh kan. Ini yang mengakibatkan netizen sekarang semakin tidak percaya Gus ya. Karena juga statement kemarin itu banyak juga ya, ada yang berbeda-beda, yang berubah-ubah gitu. Di sisi lain ada katanya 99,9% udah nggak bisa ketolong, udah bisa diperbaiki gitu ya. Keterangan yang lain juga ada kemungkinan untuk bisa begitu. Kemarin juga itu udah bisa membedakan warna, cuma sekarang sinar-sinar begitu kan. Caca yang bisa dilihat ya. Menarik sebetulnya. Coba kita lanjutin videonya. Ya alhamdulillah. Saya berkesimpulan situ aja semuanya. Tapi dengar Pak Mahfud kurang beredar kurang baik karena ada mau dilaporkan rencana. Ini deh. Rencana begini. Dengan Pak Agus pernah Nah tuh kan. Nah tuh kan. Kan. Nah. Saya pastikan pemikiran dia itu baik. Nah tuh. Karena dia rekreasi tiap malam. Sampai sekarang mengutang nih. Jadi kadang-kadang coba rasakan diri kita sendiri sedang pikiran nggak baik kita ngomong. Nah begitu ya. Nah postingan ini sebetulnya langsung mendapat reaksi komentar langsung dari Bang Densu ya di VT yang memposting gitu ya. Kita coba baca komenan dari Bang Densu begitu ya. Loh katanya. Cuma loh. Artinya bahwa Bang Densu juga sekarang kaget begitu kan. Lah gitu.
Ini dalam postingan Wahana Catur ya gitu, postingannya di situ. Tapi sebenarnya masuk akal sebetulnya. Dan ini video juga yang semakin mempertegas ya bukti bahwa Agus kayaknya bisa melihat gitu ya dalam live yang dilakukan entah siapa yang punya akun ini ya sebetulnya. Kita saksikan ini dia. Nah kan. Nah ini kan dia ngomong tuh ya. Sepertinya sih menghadap kamera HP begitu ya. Ini lihat kamera HP begitu di mana posisinya gitu ya. Lagi diwawancara rame bener. No, ada wartawan ya, ada no. Ini terus diwawancara juga coy. Rame bener guys. Nah ini di tetangganya Agus ya, depan rumahnya Agus. Jadiin video ini lebih viral daripada mereka guys. Ayo jadiin video ini lebih viral daripada mereka guys. Rumah gua deket Agus guys. Seru guys ini. Bismillah FYP guys. Nah itu yang terjadi ya. Sebenarnya sih sekarang tidak bisa ya kita memang mohon maaf ya menipu gitu. Karena ini Agus kayaknya menipu begitu ya, netizen begitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini kita tunggu klarifikasi dari Agus ya. Mudah-mudahan sih memang itu secara kebetulan atau memang hafal kondisinya. Perhatikan wajah istrinya. Ini rasa syukur Agus pada Allah. Kita bersaudara Gus, kita bersaudara Gus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita, Gus jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, tolong dipegang. Ya. Pokoknya Gus, kamu pakai bebas. Bebas. Lagi dilapor-lapor diawasi kita percaya. Ya. Bahkan uang ini kurang kita Tambah lagi Gus. Berarti operasi besok nih untuk daftar atau gimana? Iya, besok daftar operasi Agus. Berarti hari ini ya, berarti hari ini. Sudah daftar ke rumah sakit. Biarin aja lah nanti kan urusannya Bang Farhat kan Novi sudah dilaporkan oleh Bang Farhat, dia menjelaskan aja lah di kantor polisi itu duitnya. Ya kan seperti apa. Iya, kalau bukan jual kesedihan ya nggak usah Ya. nangis, nggak usah mewek. Kata FA tenang katanya Ya. kan kita ini bersaudara, cocok kalian bersaudara memang. Kalian sevisi, semisi, sesifat, cocok ya. Kalau saya lihat-lihat saya hitung itu uangnya 50 juta ya. Kalau 50 juta itu memang tidak perlu diawasi ya. Tidak perlu diaudit Ya. segala macam terlalu dalam karena kan uang sedikit. Kalau 1,5 mah Harus, harus. betul. Masalah ini jangan dibolak-balik karena awalnya yang tidak mau operasi itu si A bukan Ya. Tenopi. Jadi jangan seakan-akan dibuat Tenopi Setuju. yang tidak mau mengoperasi si Setuju. A. Nah, yang gembar-gembor Setuju. kemarin katanya sudah tidak bisa melihat permanen dan tidak perlu diapa-apain lagi. Itu bukan Tenopi. Tenopi dari awal sudah greget dan pengen cepat-cepat untuk menangani Betul. atau mengobati. Para donatur, kalian sudah dengarkan bahwa operasi akan dibiayai oleh Pak Krisna dengan bantuan FA. Jadi uang itu saya rasa udah tidak dibutuhkan lagi. Ya. Boleh dikembalikan ke dinas sosial atau kalau boleh dipindahkan aja ke Icang. Salam dari Kokoy Recimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Iya, benar juga sih ya. Jadi ini juga disampaikan kemarin yang para donatur ya. Setuju enggak kalau ini kan sudah ada yang ngurus sekarang si Agus untuk operasi begitu ya. Karena kemarin itu juga yang dimau sama Teh Nopi bahwa secepatnya harus operasi begitu. Ya, dengan uang itu secepatnya operasi karena uangnya lumayan tuh untuk bisa menyembuhkan gitu. Tapi sekarang kan ada yang ngurus tuh si Agus ya. Setuju enggak para donatur? Mudah-mudahan sih salah satu donatur menonton video saya ya. Setuju enggak kalau misalnya uang itu ya dana yang 1, akan dipindahkan ke Icang begitu ya untuk pengobatan matanya. Gitu ya. Bagaimana? Setuju? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjutin pendapat para netizen. Ini dia. Ini bukan Agus, bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus pada Allah. Kita bersaudara Gus, kita bersaudara Gus. Nah. Ya. Agus bagian dari keluarga kita, Gus jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, tolong dipegang. Ya. Ya, tolong dipegang. Pokoknya Gus, kamu pakai bebas Gus, nggak ada lagi dilapor-lapor diawasi kita percaya. Ya. Bahkan uang ini kurang kita tambah lagi ya. Ya, semua. Berarti operasi besok nih untuk daftar atau Iya, gimana? besok daftar operasi Agus. Agus akan ke rumah sakit, sudah daftar ke rumah sakit. Biarin aja lah nanti kan urusannya Bang Farhat kan Novi sudah dilaporkan oleh Bang Farhat, dia menjelaskan aja lah di kantor polisi itu duitnya. Ya kan seperti apa. Kita ngomong minta duduk bareng ya kan, nggak ada tanggap-tanggap gitu. Jadi biar
DP ya untuk biaya pengobatan Agus. Tapi ada budget tersendiri nggak sih yang sudah Paling mahal 100 juta. Paling mahal 100 juta. Paling mahal 100 juta Untuk kelopaknya. untuk kelopaknya. Tapi kalau ada cara itu kita bawa ke Alright. Iya. Singapura guys. Ya nanti satu-satu tahapannya satu-satu biar selesai dulu operasi di sini. Berarti rencana operasi di RSCM atau Dia tergantung dokternya. Tergantung untuk besok dokternya. sendiri untuk sudah jadwalkan sendiri? Udah ada jadwal dengan dokternya. Jadi sekali lagi jelas ya pada teman-teman semuanya bahwa kita sudah pernah mengirimkan pesan kepada pengacaranya Mbak Novi. Ini buktinya, tapi tidak dijawab oleh pengacaranya Mbak Novi. Jadi jangan bilang Mbak Novi nggak pernah menerima pesan ataupun nggak pernah dapat informasi terkait dengan menanyakan transparansi biaya yang masuk Mbak Novi. Berarti komunikasinya dua arah dengan pihak lawyernya ya, tidak dengan pihak Mbak Novinya langsung ya? Betul. Karena yang sering tanya sini siapa lawyernya ya? Iya. Dan tanyanya Surat ya 2 kali. Iya, 2 kali. Terus tapi mereka yang sering tanya kan, gimana tanggapan terhadap surat itu kan? Jika dikirim balasannya, WA-nya nggak balas-balas lagi. Ya, ini dia kelanjutan kasus Agus ya, seperti yang kalian lihat sendiri di video ini ya, si Farhan bilang Agus adalah keluarganya, saudaranya. Masya Allah, tabarakallah. Gue nggak sabar ngelihat mereka lebaran besok ya, pakai baju kopelan warna apa. Soalnya biasanya kan kalau keluarga atau saudara itu lebaran itu pakai baju kopel tuh misalnya warna navy semua, putih semua atau hitam semua gitu ya kan. Dan seperti yang kalian lihat di video ini, si Agus dapat uang donasi dan katanya besok bakal dijadwalin operasi ke rumah sakit. Nah gitu dong, dari kemarin-kemarin operasi ke rumah sakit, bukan ke Polda Metro Jaya. Kalau ke Polda Metro Jaya namanya operasi zebra, iya, ngecek STNK sama spion. Terus di sini si pengacaranya Agus ini bilang kalau Tenovi udah nggak mau diajak duduk bersama gitu. Kalau kata gua, setelah semua yang kalian lakukan dan yang kalian laporkan ya, kalau gua jadi Tenovi, gua juga ogah duduk bersama sama kalian tuh ogah, nengok aja ogah. Jadi kalau kalian nggak bisa duduk bersama sama Tenovi, kalian ke depan gang aja sana ya, cegat angkot, duduk di dalam angkot sana ya, sama penumpang-penumpang yang lain. Coba sharing-sharing ngobrol, siapa tahu cocok dan nambah anggota keluarga baru ya. Katanya juga biarin si Novi udah kita laporin, tenang aja. Lah yang kelihatan nggak tenang itu kalian. Terus di sini pengacaranya si Agus juga nanya sama Agus, selama ini siapa Gus yang nanya-nanya, Tenovi atau pengacaranya atau siapa gitu kan. Terus si Agus jawab, selama ini yang nanya-nanya tuh pengacaranya gitu ya. Ya bener dong, kalau yang nanya-nanya tuh pengacaranya Tenovi. Kalau yang nanya-nanyanya itu Irfan Hakim, namanya family top 100. Terus di sini pengacaranya si Agus tuh bilang mereka itu udah ngebales pesan dari pengacaranya Tenovi tapi nggak ada balasan lagi gitu loh. Jadi kayak dicuekin ya. Kalau kata gua, kenapa kalian baru balesnya sekarang ya? Setelah tercium bau-bau laporan kalian nggak bakalan menang, kenapa baru sekarang? Kemarin nggak ada pulsa, nggak ada kuota atau gimana? Jadi pesan dari mereka ini ya, pesannya itu akhirnya nggak nyampe ke Tenovinya gitu karena dicuekin. Ya udah, nggak usah ribet. Kalau pesan dari kalian nggak nyampe ke Tenovi ya, kalian ke rumah masakan Padang aja sana. Pesan apaan kek, opor kek, rendang atau apa, ribet banget jadi orang. Pokoknya ya, kalau lulu pada ya ngelaporin Tenovi, kalian sama aja ngelawan kita para netizen. Link petisi buat Tenovi ada di bio gua guys. Kalian jangan lupa isi tuh ya. Kirain Tenovi sendiri ya. Sebenarnya yang tidak masuk di akal saya sebetulnya, kemarin sempat ditanya juga sebenarnya alasan keberatannya Agus sama pengacaranya di Tenovi itu apa sebenarnya. Dan jawabannya ini loh sebetulnya, jawabannya ini yang membuat kita kok menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang membuat orang keberatan begitu ya. Di podcastnya Uya Kuya, coba kita perhatikan ya sebetulnya keberatannya Agus sama Tenovi
dan pengacaranya. Ini dia. Kata Farhad contoh kalimat provokasi yang disampaikan Teh Novi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, dana kurang lebih 1,4 miliar. Sekarang kan 1,3 miliar kan sudah di rekening Yayasan Novi. Harusnya Novi punya etika dong. Kalau sudah itu jangan mempermalukan hal yang kecil. Ini urusan dengan Agus sudah nggak ada masalah. Oke, apa masalahnya? Jadi kan sekarang yang saya dengar malah justru Agus melaporkan Novi nih. Iya benar. Kan kesannya nih kalau saya sebagai orang awam. Iya. Kok orang yang sudah membantu Agus, sudah nolong Agus, awalnya membantu, ya. tapi setelah persoalan provokasi yang dilakukan oleh Novi, ya. Coba contoh kalimat. Uang 1,5 miliar ternyata BPJS itu kan kalimat provokator. Sorry, gimana? Uang ada 1,5 miliar kok berobat di malah pakai BPJS. Bagus dong. Iya, harusnya begini. Uang 1,5 miliar apa? Nggak pakai obat habis, tapi kan uangnya nggak habis. Uangnya ada di Novi. Ya, harusnya jangan ada kalimat-kalimat provokasi kayak seperti itu. Nemu ndak poinnya sebetulnya kalau itu adalah kalimat provokatif. Ya memang dia ini saja yang hatinya busuk begitu ya. Itu kan bukan kalimat provokatif, cuma menanyakan, meyakinkan, Gus jangan pakai BPJS, uangmu ada ini loh. Itu kan kalau kita berpikir positif kan larinya ke situ ya. Tapi ini kok kalimat itu coba deh diulangi semeton ya. Ini kalimat yang menurut dokter ini adalah kalimat yang provokatif. Yang menurut kita ini bentuk perhatiannya Teh Novi sebenarnya. Tapi yang menarik semeton ya, ada saya menemukan salah satu video nih. Ternyata Farhad Abbas, Bang Krisnamurti sama yang satu ini adalah satu penyusuan begitu. Jadi menarik semeton. Kita lihat 3 bersaudara ini di dalam satu penyusuan. Ini dia semeton. Baru nge banget. Asli baru nge. Ternyata mereka adalah sekumpulan para mantan. Jadi dahulu kala ya, salah seorang yang bernama Nona R pernah menikah dengan abang-abang ini. Saudara sepersusuan abang ya. Ini berhubungan juga dengan abang ini. Dan siklusnya berurutan. Ini kakak pertama, kakak kedua, dan ini kakak ketiga. Dan sekarang mereka bersatu membela si Agus. Si Agus sedih. Ya. Mereka bersatu rahmi membela si Agus sedih. Sekarang ini mereka berkumpul. Mereka berkumpul membela si Agus. Hebat si Agus kan. Si Agus itu sukses menjadi pemain drama di Indonesia, ya, sangat sukses menjadi pemain drama sekarang ini. Dan sekarang si Agus rupanya akan dinobatkan menjadi duta pemersatu mantan, ya, keren kan si Agus? Punya gelar baru yaitu duta pemersatu mantan. Ini buat para netizen, kira-kira nama apa yang cocok buat ketiga trio ini, ya? Trio mantan ini kira-kira punya nama, harus punya namanya kira-kira apa? Coba komen. Itu ya semeton ya, ternyata Bang Farhad, Bang Krisnamurti dan abang yang satuan itu merupakan saudara sepersusuan. Menarik ya. Jadi segitu sebetulnya videonya, semoga videonya bisa menghibur semeton semua ya. Tetap kita akan kawalin ya. Jadi gitu sebetulnya, tetap jaga persatuan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.